Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 12 Juli 2023, berjudul Meninggikan Kristus di Hadapan Manusia. Ayat intinya terdapat di dalam Filipi 1 ayat 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, meninggikan Kristus di hadapan manusia, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita senantiasa menunjukkan sukacita pelayanan sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, cara setiap orang agar bisa meninggikan Kristus di hadapan manusia adalah pergi dari rumah ke rumah, menolong di mana diperlukan pertolongan, dan kalau ada kesempatan, menceritakan soal salib, pekerjaan, dan pengorbanan Kristus. Biarlah para pekerja ini pergi dari rumah ke rumah, menolong di mana diperlukan pertolongan, dan kalau ada kesempatan, menceritakan soal salib. Kristus seharusnya menjadi ayat inti. Mereka tidak perlu mempertahankan pelajaran doktrin. Biarlah mereka berbicara tentang pekerjaan dan pengorbanan Kristus. Biarlah mereka meninggikan kebenarannya dan menyatakan kemurniannya dalam hidup mereka. Kedua, cara setiap orang agar bisa meninggikan Kristus di hadapan manusia adalah memperkenalkan tabiat dan roh Kristus kepada dunia ini, serta mengalirkan minyak kudus ke dalam hati manusia sebagai saluran berkat dan kebahagiaan. Tidak ada yang sangat didambakan Kristus selain dari manusia yang akan memperkenalkan tabiat dan roh Kristus kepada dunia ini. Tidak ada yang sangat dibutuhkan dunia selain dari pernyataan kasih juru selamat melalui manusia. Seluruh surga menantikan saluran-saluran untuk mengalirkan minyak kudus ke dalam hati manusia sebagai saluran berkat dan kebahagiaan. Ketiga, cara setiap orang agar bisa meninggikan Kristus di hadapan manusia adalah bersekutu dengan Allah agar terpancar tabiatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, atau kita harus menghidupkan suatu kehidupan ganda, yakni kehidupan yang bijaksana dan giat bekerja bagi Yesus. Persekutuan dengan Allah akan memuliakan tabiat dan kehidupan. Orang-orang akan mengenal kita sebagaimana murid-murid yang pertama itu, bahwa kita pernah bersama-sama dengan Yesus. Hal ini akan memberikan satu kuasa kepada seorang pekerja yang tidak dapat diberikan oleh hal yang lain. Tentang kuasa ini, dia tidak boleh membiarkan dirinya direndahkan. Kita harus menghidupkan suatu kehidupan ganda, kehidupan yang bijaksana dan giat, dan doa dalam hati serta kerja yang tekun. Keempat, cara setiap orang agar bisa meninggikan Kristus di hadapan manusia adalah menghidupkan suatu kehidupan kekudusan sehingga kehidupan kita tetap murni dan tidak menyeleweng di tengah yang tidak mentaati hukum Allah. Henok menghadapi penggodaan-penggodaan sama seperti kita. Dia dikelilingi oleh masyarakat yang tidak lebih bersahabat terhadap kebenaran dibandingkan dengan yang mengelilingi kita. Suasana yang dia reguk sudah tercemar oleh dosa dan penyelewengan sama seperti suasana kita. Namun dia menghidupkan suatu kehidupan kekudusan. Dia tidak tercela oleh dosa yang merajalela pada zaman di mana dia hidup. Jadi kita pun bisa tetap murni dan tidak menyeleweng. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.